Dari Neng Rahma, Ibu coba jawab. Jadi, kalau misalnya kita mengunyah makanan dengan sempurna di mulut, yaitu selama 22 atau 32 kali gitu ya, itu nanti makanan di mulut itu kalau misalnya itu amilum, biasanya langsung kalau kunyahnya sampai 22 kali, itu akan berubah langsung menjadi maltosa. Nah, jadi maltosa nanti karena karbohidrat itu tidak dicerna di lambung, jadi langsung ke usus, nanti maltosa diubah oleh enzim maltase langsung menjadi glukosa. Glukosa adalah molekul terkecil dari karbohidrat yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ngunyahnya cuma sebentar? Nah, makanan misalnya karbohidrat kalau dikunyah di mulut dalam waktu yang cuma sebentar, misalnya cuma 3 kali ngunyah langsung telan, itu masih berupa amilum. Jadi di mulut tidak berubah jadi maltosa. Jadi nanti nyampe ke ususnya itu masih berupa amilum. Nah, akan diubah oleh enzim amilase dan pencernaannya memerlukan waktu yang lebih lama. Kira-kira begitu jawabannya. Sudah cukup, Neng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Nadia Siti Sadatul Abadiah. Saya ingin bertanya, jadi gini Bu, kan kita kalau lagi makan pernah nih tiba-tiba lidah kita kegigit gitu. Itu kan secara tidak sengaja. Kalau itu karena kenapa gitu Bu? Sedangkan kalau disengajain digigit tapi nggak sakit. Kalau lagi kunyah terus kegigit itu sakit. Itu karena kenapa ya Bu? Mohon penjelasannya. Semoga pertanyaan saya ini bisa dipahami oleh Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus pertanyaannya ya, Neng Nadia. Akan coba Ibu jawab ya. Jadi kenapa kalau kita kegigit lidah secara tidak sengaja itu menimbulkan rasa sakit? Ini berhubungannya dengan sistem saraf sebetulnya ya. Jadi ketika kita tidak sengaja menggigit atau terinjak atau tertusuk, itu adalah saraf tulang belakang yang bekerja ya, namanya gerak refleks. Jadi gerak refleks memang selalu menimbulkan rasa sakit gitu ya. Beda dengan gerak biasa yang disengaja ya. Misalnya kayak kita sengaja gigit lidah. Itu karena kita dari awal sudah disiapkan, oh kita mau gigit nih. Jadi memang sarafnya sudah dipersiapkan untuk beradaptasi sehingga ketika digigitnya secara sengaja itu tidak timbul rasa sakit. Jadi itu disebabkan karena gerak refleks ya. Yang arah rangsangannya itu melalui sistem saraf tulang belakang gitu. Jadi akan terasa sakit. Ibu sama mau tanya kalau misalkan sembelit itu apa yang salah Bu sama sistem pencernaannya? Oke, bagus ya pertanyaannya Neng Rahma. Jadi penyakit sembelit itu disebabkan karena satu, dari konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap hari. Satu, bisa jadi kekurangan cairan, artinya dia minum dalam jumlah yang sedikit ya, misalnya minumnya kurang dari 8 gelas sehari. Kemudian yang kedua, jarang makan sayur-sayuran gitu ya, jadi pola makan yang tidak seimbang gitu ya. Jadi karena kurang sayuran, jadi tubuh kurang serat, jadi pencernaannya terlalu keras ya, jadi feses yang dikeluarkan jadi keras. Nah, makanya jadi keluar dari anusnya itu susah. Nah, itu yang disamakan dengan sembelit, susah buang air besar ya. Karena kekurangan cairan atau kurang minum dan kurang serat atau kurang sayuran. Barangkali ada yang mau. Neng Rahma gimana jawabannya? Sudah puas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni mau tanya, kalau misalnya kita makan makanan yang cepat saji sama
makan makanan yang hijau atau sayuran, itu proses pencernaannya cepetan yang mana? Terima kasih. Oke, Neng Reni, pertanyaannya bagus ya. Ibu coba jawab. Kalau kita ditanya mana yang paling cepat, jelas jawabannya pasti sayuran. Karena sayuran itu masuknya ke dalam jenis vitamin ya. Jadi jenis makanan yang kita konsumsi itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, protein, dan lemak itu mengalami pencernaan dimulai dari mulut sampai ke usus. Nah, sedangkan vitamin yang itu termasuk vitamin itu buah-buahan dan sayur-sayuran itu tidak melalui proses pencernaan, jadi masuk ke dalam tubuh tidak dicerna tapi langsung dilembutkan ya di dalam pencernaan, tapi tidak menggunakan enzim ya, jadi dia langsung diserap oleh tubuh, otomatis yang vitamin itu lebih cepat diserap oleh tubuh. Makanya itu kenapa kita harus banyak makan sayur dan buah agar penyerapan ke tubuhnya lebih cepat gitu ya. Beda dengan makanan siap saji yang kebanyakan mengandung karbo. Ya itu sangat sulit dicerna. Bahkan mie instan itu di dalam usus kita dicerna kadang-kadang selama lebih dari 1 hari ya, lebih dari 8 jam pencernaan mie itu ya. Selain bikin gemuk juga memang nggak sehat. Jadi pembelajaran kita di sini juga ya, kalau memang pingin badan sehat atau pengen langsing juga, itu banyakin makan buah dan sayur karena vitamin itu tidak dicerna oleh tubuh tapi langsung diserap oleh tubuh, makanya pencernaannya lebih cepat. Oke, bagaimana Neng Reni? Udah puas dengan jawabannya? Ibu mau membagi kelompok lihat dari absen aja ya. Sekelasnya kan ada 25. Nah, dibagi 5 kelompok. Berarti pas ya, satu kelompok 5 orang. Ibu, Reni mau tanya lagi, kalau misalnya kita habis makan, terus kita tuh kayak jalan-jalan atau lari-lari kecil, kenapa suka sakit perut sebelah teh? Atau kalau istilah Sundanya mah kiben teh, itu teh kenapa teh Bu? Oke, ya pertanyaannya bagus-bagus ya. 11 3 pinter-pinter ya. Oke, Neng Reni, Ibu coba jawab ya. Jadi kenapa kalau kita habis makan itu harusnya memang nggak boleh langsung gerak-gerak ya. Jadi kalau habis makan, minum juga jangan sambil berdiri ya. Kalau bisa usahakan meskipun lagi seburu-buru apanya kita gitu ya, habis makan terus minum tuh usahakan duduk dulu ya, duduk. Nah, kemudian habis makan itu 15 menit ya sampai setengah jam itu harusnya diam dulu, jangan kemana-mana ya, jangan ya, maksimal 15 menit lah ya, jangan langsung bergerak langsung pergi ya, karena makanan itu masih dari mulut baru masuk ke kerongkongan baru masuk ke lambung, artinya pencernaan masih di lambung gitu ya. Jadi kalau bisa habis makan beres kita langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya habis makan beres kita langsung lari-lari, ya jelas itu akan menimbulkan sakit pinggang karena makanan yang masuk ke saluran pencernaan itu misalnya dari mulut ke kerongkongan kemudian ke lambung itu kalau kita lagi gerak-gerak, makanan juga ikut gerak-gerak gitu ya. Jadi otomatis organ juga yang sedang mencernanya itu akan sedikit guncang gitu ya. Jadi itu yang akan menyebabkan makanan terkonsentrasi pada satu sudut ya. Jadi itulah yang akan menyebabkan sakit pinggang atau misalnya kili-kiben gitu. Gitu Neng Red. Assalamualaikum, Ibu, saya mau kembali bertanya. Jadi kan kalau kita kentut itu mengeluarkan bau ya Bu? Mengeluarkan bau. Nah itu karena apa ya Bu? Ini jawabannya ya. Pertanyaan dari Neng Nadia ya. Mengapa kalau misalnya kentut itu kita mengeluarkan bau? Pertanyaan yang bagus. Mengapa kalau kita Jadi mengapa kalau kita kentut itu mengeluarkan bau ya? Karena zat makanan yang dicerna dalam tubuh itu menghasilkan berbagai macam zat sisa ya. Zat sisanya kan sisa pencernaan itu ada berupa gas dan ada berupa zat berupa feses gitu ya. Nah,
Berupa gas itu menghasilkan zat karbon dan hidrogen yang bersenyawa menjadi CH4. Jadi ketika ada udara dari dalam perut yang sampai berhembus keluar, maka gasnya CH4 itulah yang akan ikut keluar gitu ya. Itu sebetulnya berasal dari pencernaan makanan ya, yang akan menghasilkan gas CH4 atau metana ya, yang disebut bau kentut tadi itu adalah gas metana. Itu jawabannya ya, Neng Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Yunarti. Bu, izin bertanya, apa manfaat dari makanan berserat dan apa yang terjadi jika kekurangan makanan yang berserat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sebentar lagi, pembagian kelompoknya sesuai absen ya. Jadi kelompok 1 dari absen 1 sampai 5, kelompok 2 dari absen 6 sampai 10, kelompok 3 dari absen 11 sampai 15, kelompok 4 dari absen 16 sampai 20, dan kelompok 5 dari absen 21 sampai 25. Oke, Neng Dwi, bagus pertanyaannya ya. Mencoba menjawab pertanyaan Neng Dwi, apa manfaatnya serat bagi tubuh? Serat itu adalah vitamin ya. Artinya dia untuk melihara proses-proses tubuh ya. Vitamin itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Kemudian dia juga berfungsi untuk melancarkan pencernaan ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit susah buang air besar atau sembelit ya, karena banyak makan makanan serat. Jadi kalau kita kekurangan serat, yaitu ke kulit jadi kasar gitu ya, mudah berjerawat ya, kemudian juga bisa menimbulkan sembelit atau susah buang air besar. Maka rajin-rajinlah makan makanan yang berserat ya. Gitu kira-kira jawabannya, Neng Dwi. LKPD-nya nanti di WhatsApp ya. Tolong per kelompok nanti kerjakan satu soal, dan untuk soal nomor 6 dikerjakan oleh semua kelompok. Nanti Ibu kasih waktu untuk diskusi dengan anggota kelompoknya sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti kemudian kalau sudah selesai, nanti jawabannya tolong dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Untuk LKPD kan dikerjakan per kelompok ya. Itu ada 6 soal. Nah, masing-masing per kelompok mengerjakan satu soal, sedangkan yang nomor 6 itu dikerjakan oleh semua kelompok. Jadi per kelompok mengerjakan 2 soal. Jawabannya boleh dicari di internet atau di bahan ajar yang udah Ibu kasih di WA. Nah, karena sekarang kalian harus literasi, Ibu nanti cuman minta gini aja. Kalian videoin perwakilan kelompoknya sedang mempresentasikan aja ya jawaban pertanyaan yang tadi dua soal itu. Kirim aja videonya ke grup ini. Mau kirimnya 2:30 juga boleh ya. Atau misalnya kalian ada waktu senggang pas lagi jam belajar yang lain, boleh. Fleksibel aja ya. Yang pasti mah Ibu minta tugasnya hari ini ya. Bapak lah ditunggu sampai jam 3:30 soalnya juga nggak apa-apa. Yang ngerjakinnya cuma 2 soal kok ya. Pindahin di catatan, tapi dibuat video juga ya. Sekalian ya sambil bacain sambil ngomong aja gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Maratus Solihah. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang urutan saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama itu dari mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan enzim amilase yang berfungsi untuk mempermudah proses penghancuran makanan. Dari mulut kemudian ke esofagus, yaitu saluran antara rongga mulut dan lambung. Dari esofagus kemudian ke lambung. Fungsinya adalah untuk menggerus makanan dengan cara mekanik dan kimiawi dengan cairan asam yang dihasilkan. Dari lambung kemudian ke usus halus. Di sini hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu mengubah disakarida menjadi monosakarida dan mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu kemudian ke usus besar. Fungsinya adalah untuk menyerap air, menghasilkan vitamin-vitamin, dan mendorong feses keluar dari tubuh. Kemudian ke rektum adalah tempat di mana feses akan ditampung. Dan yang terakhir itu di anus, tempatnya keluar feses. Terus yang kedua yaitu jelaskan proses pencernaan yang terjadi pada usus besar. Jadi zat-zat yang tidak diserap usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar atau kolon. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Pembusukan dilakukan oleh bakteri yang hidup di usus. Akhirnya, sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses melalui anus. Pada usus besar terdapat bagian yang disebut usus buntu. Pada manusia, fungsi usus buntu tidak jelas. Pada hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci dan marmot, usus buntu membantu mencerna selulosa. Kemudian, apa peran bakteri Escherichia coli pada usus besar? Perannya yaitu berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membantu dalam proses pencernaan, termasuk pembusukan. Sisa-sisa makanan dalam usus besar, fungsi utama yaitu berperan dalam memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Mohon koreksinya juga dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Melinda dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pada bagian usus 12 jari. Usus 12 jari ialah bagian usus halus yang bersambung secara langsung dengan lambung. Panjangnya sekitar 25 cm. Bila kita ukur dengan jari manusia ada sekitar 12 jari. Pada dinding usus bermuara dua saluran yang berasal dari kantung empedu dan pankreas. Kantung empedu menyimpan cairan berwarna kehijauan dengan rasa pahit. Cairan itu dinamakan empedu, yakni zat hasil ekskresi organ hati. Fungsi empedu adalah mencerna makanan berlemak. Cairan ini mengandung beberapa zat seperti garam, mineral, pigmen atau bilirubin dan biliverdin, kolesterol, fosfolipid, dan air. Garam mineral akan mempermudah dalam proses pengemulsian atau penurunan kadar lemak. Sementara bilirubin dan biliverdin akan dioksidasi sehingga berfungsi untuk mewarnai fesis dan urin agar berwarna kuning kecoklatan. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat-zat semacam enzim amilase, lipase, dan trypsinogen yang belum aktif.
Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim ekterokinase yang berasal dari sekresi usus halus. Tripsinogen aktif menjadi tripsin dan tripsin segera mengubah protein menjadi peptisida dan asam amino. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus. Dimulai dari bulbo duodenal dan berakhir di ligamentum treit. Usus 12 jari merupakan organ retroperitoneal yang tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. pH usus 12 jari yang normal berkisar pada derajat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohanti. Saya dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan proses yang terjadi pada usus penyerapan atau ileum. Panjang pada usus penyerapan sekitar 0,75 hingga 3,5 meter. Proses penyerapannya dilakukan oleh jonjot-jonjot usus atau pili yang berada pada dinding usus halus. Adanya pili menjadikan permukaan penyerapan usus halus menjadi luas. Pili tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh kil atau lakteal, limpa, dan sel epitelium. Zat semisal asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap pembuluh darah yang berada pada pili. Darah yang mengandung sari-sari makanan ini diedarkan menuju hati untuk disimpan dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun asam lemak bereaksi dengan garam mineral, garam karbonat atau bikarbonat membentuk sabun bersamaan dengan sabun gliserol akan diserap pili dan dibawa oleh pembuluh kil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurfadila dari kelompok 5, ingin menjelaskan proses yang terjadi pada usus kosong. Usus kosong atau jejunum panjangnya sekitar 1,5 meter hingga 1,75 meter. Pada usus kosong, cair yang belum dicerna dengan sempurna akan dicerna kembali. Berbagai zat yang dicerna yakni karbohidrat, lemak, dan protein. Namun, vitamin dan mineral tidak dicerna alias langsung diserap. Hasil pencernaannya ialah sari-sari makanan yang berupa asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol. Selanjutnya, sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyati dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada usus besar. Nah, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap atau dicerna oleh air. Dan usus besar memiliki 6 bagian. Yang pertama adalah sekum, yang kedua adalah kolon ascendent, yang ketiga adalah kolon transversum, yang keempat adalah kolon descendant, yang kelima adalah kolon sigmoid, dan diakhiri dengan rektum. Tugas utama dari usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan tersebut sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Kemudian, gerak peristaltik akan mendorongnya menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran bakteri Escherichia coli di dalam usus besar. Nah, bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri yang dapat ditemukan alami di dalam tubuh manusia. Tentunya ditemukan di dalam usus besar. Nah, peran dari bakteri E. coli ini dalam usus besar itu yang pertama, dia itu dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus besar. Lalu, bakteri E. coli ini juga dia dapat membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan yang terdapat dalam usus besar. Selain itu, bakteri E. coli ini juga dapat memproduksi vitamin K, yang dimana vitamin K ini dia sangat diperlukan untuk tubuh karena dapat membantu dalam proses pembekuan darah. Karena apabila
kita kekurangan vitamin K dalam tubuh kita, maka akan terjadi pendarahan di tubuh kita. Jadi intinya, peran dari bakteri E. coli dalam usus besar itu yang pertama adalah untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus besar, terus juga membantu pembusukan sisa-sisa makanan pada usus besar, dan juga bisa memproduksi vitamin K. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siti Sadatul Abadiah dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa teman saya, yaitu yang pertama ada Ki penyaji 1, ada Clara Rasyana Bila sebagai anggota, ada Laisya Anggira sebagai anggota, dan ada Muhammad Graha Tiasa sebagai anggota. Di sini saya sebagai penyaji 2 dan presenter. Oke, langsung saja. Pertanyaannya, sebut menjelaskan 4 enzim yang berperan pada pencernaan manusia. Yang pertama, mulut atau enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Nah, enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Dan setelah ditelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, karena yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Oke, yang kedua ada enzim protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Dan terdapat beberapa jenis enzim protease, yang pepsin atau enzim pencerna utama di lambung, ada tripsin, dan ada kimotripsin. Dan yang ketiga, ada lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Oke, yang terakhir ada maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Oke, pertanyaan terakhir, jelaskan proses pencernaan yang terjadi pada usus besar. Apa peran bakteri Escherichia coli pada usus besar? Oke, saya akan menjelaskan pencernaannya dulu. Jadi, pada usus besar terjadi proses penyesuaian kadar air pada zat sisa makanan. Karena apabila sisa makanan mengeluarkan kekurangan air, usus besar akan memberinya atau mengeluarkan air dan memberinya kepada sisa makanan atau fesis. Dan juga sebaliknya, jika sisa makanan kelebihan air, usus besar akan menyerap air tersebut. Oke, peran dari bakteri E. coli yang berada di dalam usus besar manusia berfungsi untuk menekankan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membantu dalam proses pencernaan, termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Dan fungsi utama dari E. coli tadi berperan dalam
memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya sedikit ya. Enzim amilase bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Enzim protease bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim lipase bertugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim maltase bertugas untuk menghancurkan maltosa. Dan dari peran tadi kita ambil saja bahwa fungsi dari E. coli berperan dalam produksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 MIPA 3 dan saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama-nama teman saya. Yang pertama, ada Andar Siti Rihadatul Aisy. Yang kedua, ada Astrid Agustin.